pasti itu dari keinginan dari masing-masing orang, dari gue juga, untuk buat seorang anak pang yang untuk mau kebebasan, satu bentuk anti kemapanan yang perlu kita anak di sini buat memperjuangkan untuk hidup yang layak aja. Jadi ada kebebasan untuk buat kita berinspirasi. Sebuah bentuk mereka orang untuk berekspresi supaya anti kemapanan ini jangan sampai putus di tengah jalan. Kalau bisa anti kemapanan ini sampai lanjut sampai hari esok, sampai kapanpun itu harus dijalankan dan harus itu dijalankan terus. Karena kenapa? Mereka orang berekspresi untuk buat seperti apa, pemerintahan ini semua terlalu mengekang sebuah anti sistem yang ada, dan sistem yang ada itu untuk buat mereka orang berekspresi untuk melawan kebebasan yang ada. Dia untuk buat melawan, lawan terus, lawan dan lawan. Terus dari musiknya gua suka, tapi pengen lebih tahu lagi sih. Gua pengen nyari suatu tongkrongan di mana awal-awal masih susah untuk kumpul-kumpul sama teman-teman pang. Itu sih terserah mereka. Kita juga pernah ngalamin muda ya kan. Itu semua ada masanya. Cuman asal kita di sini warga, mereka nggak rusuh, nggak hitam, nggak ganggu, itu silakan aja kok. Saya sendiri nggak pernah ngerasain. Jadi gitu aja, orang-orang sini nggak semuanya tahu. Mereka nongkrong tuh buat apa ya? Buat cari jati diri, apa buat musik, buat ini kan. Semua orang itu pasti tahu. Mungkin ada sebagian orang yang nggak ngerti. Mungkin mereka bilang itu urakan. Tapi kalau saya sendiri pribadi itu gaya hidup cari jati diri. Itu aja kalau dari kita. Kan kalau dari kreativitas musik punk itu sendiri kan menarik ya, artinya ada sesuatu hal yang memang seperti kayak pencarian jati diri. Apalagi kan kalau di sini kan dengan zaman yang seperti sekarang banyak teman-teman juga yang proses pendewasaan itu melalui proses-proses yang melalui musik apa aja atau melalui budaya-budaya yang mungkin masih mereka bisa serap. Kalau namanya kita melihat perkembangan itu ya kita akomodir aja, artinya kita hanya bisa menghindari hal-hal yang lebih negatif. Contohnya mungkin masalah bagaimana kita bisa saling menghargai antar manusia itu sendiri. Jadi kalau masalah punk itu sendiri dengan fenomena musik, dengan apa rebel mereka, paling enggak sudah bisa menimbulkan sebuah ide-ide baru bagaimana setiap orang bisa mempunyai kemerdekaan. Tapi terutama kan yang paling penting adalah dari kita boleh merdeka dengan stylenya masing-masing. Tapi paling enggak juga bisa menghargai musik
musik lain atau menghargai orang lain. Ya sebenarnya kalau itu kan aku nggak bisa bicara banyak soal harus bagaimana, karena mereka yang mengalami, mereka yang harus membuat sebuah inovasi kreativitas, terutama mungkin bagaimana juga meluruskan bagaimana tujuan awal itu sebenarnya apa. Kalau kira-kira cocok dengan kondisi kita ya nggak ada masalah, tapi kalau tidak cocok ya kenapa, ngapain gitu. Toh bagaimanapun setiap orang berproses kan ingin sesuatu. Nah sesuatunya ini apa? Sesuatu yang mau merusak atau sesuatu yang ingin kita berdampingan kan itu. Kalau itu masih dalam skup yang nggak semua orang kan pengen jadi punk, atau nggak semua orang pengen jadi yang lain. Pasti masing-masing juga punya wacana masing-masing. Artinya kalau memang kita sadar bahwa punk sudah menjadi bagian, ya kita nggak bisa menghindar bahwa itu sudah menjadi bagian dari kehidupan fenomena itu sendiri. Ya harapannya adalah sebenarnya itu tadi bagaimana saling mengapresiasi aja. Ya jujur saya dulu waktu masih muda kelompok saya namanya punk rock. Ya. Jadi ya saya tahu persis apa yang memang istilahnya juga di sana. Nah, karena ada proses alam kan, proses batin, masa-masa pencarian jati diri itu jelas. Nah terus Mas Tony kenal musik punk ini sejak kapan? Tahun 78. 78. Ya. Itu Sex Pistols, The Clash, masa-masa itulah. berarti Kalau zaman dulu seperti kayak kalau pergi kemana pakai anting-anting, tapi anting-anting dari semiti yang panjang kan. Ya sebenarnya kan itu masa-masa sepertinya ingin sebuah pengakuan kan gitu. Ingin sebuah ya itu pengakuan jati diri gitu. Ini loh aku loh. Nah pada saat sudah ini loh aku, terus yang bisa ditunjukkan kepada publik itu apa? Karena kan juga kita tahu kalau dari generasi punk sendiri kan, dari Jakarta Selatan sendiri pun saya bisa lihat dari zaman tahun 80-an sampai sekarang itu kan. Dan ternyata mereka juga ada yang masih tetap secara pemikiran ada masih yang sebagai rebel gitu. Tapi ada juga yang sudah santun tapi tahu persis apa yang memang, karena itu memang juga proses dari wacana pemikiran setiap manusia. Iya, kita nggak bisa menghindari itu, kita juga tidak bisa melarang secara ini, tapi paling nggak sebenarnya bagaimana generasi sebelumnya juga memberikan pengertian bahwa tidak sekedar hanya tren atau tidak sekedar hanya ikut-ikutan, tapi ada sesuatu yang memang sebenarnya ingin apa sih? Karena yang dicari apa? Karena kan dari musiknya sendiri pada akhirnya bisa mengeluarkan sebuah wacana-wacana baru tentang bagaimana gua nih nggak suka ini, tapi gimana nih jalannya? Kan seperti itu. Jepang kan ya kalau di Inggris sendiri kan memang mereka dari orang-orang yang sudah mapan di rumah, yang harus mungkin kerja pagi sore absen gitu. Mereka mungkin ingin sesuatu yang baru, akhirnya mereka harus memberontak gitu. Ya memang berawal dari hal-hal seperti itu aja sebenarnya, sama aja sih sebenarnya. Banyak fenomena-fenomena yang mungkin nggak sekedar punk aja, tapi banyak hal-hal musik-musik lain juga memang berangkat dari hal-hal yang mungkin mereka pikir udah mapan seperti ini, dan aku merasa tidak puas dengan proses berpikirku. Aku nggak mau seperti ini, aku maunya nggak, aku mau tinggalkan yang seperti itu, aku maunya kayak gini. Nah artinya kan kita memberi kemerdekaan pada publik yang memang punya wacana seperti itu. Kita pun nggak bisa melarang, tapi kan publik juga harus sadar juga bahwa kita hidupnya berdampingan, tidak sekedar bahwa satu kelompok bisa menghancurkan kelompok lain kan, tapi justru dengan berdampingan itu bisa masing-masing punya merasa bahwa kemerdekaan itu kalau hal positif yang saya dengar ya pada saat sekarang masih bentuk-bentuk kayak mereka bikin lagu gitu ya terus terang mereka juga masih lah secara komunitas mereka juga bisa menyatu gitu. Artinya kan berarti dengan kelompok lain itu sama aja kan, harusnya bisa juga gitu. Artinya kreativitas itu ya salah satu tolak ukur, karena orang mau datang itu karena nonton musik kan, musik sendiri. Mereka mendengarkan sehingga meluapkan rasa mungkin kejenuhan mereka. Sebenarnya itu aja kan. Nanti juga ada proses-proses lain yang mereka akan ikutin gitu. Terutama mungkin tolak ukurnya pada kelompok-kelompok yang artinya seperti kayak kreativitas bermusiknya
kalau mereka dengan tolak ukur bahwa wah suka musik ini tidak ada yang melarang gitu. Tapi paling nggak kalau mereka mengisi kreativitas itu dengan tujuan-tujuan yang kira-kira tema-tema lirik yang kira-kira bisa membangun dalam arti mentality, itu kan akan ya biasa ya, dalam arti kan ini ada sebuah istilahnya wacana-wacana yang mereka berangkat dari sebuah kebenjangan. Jadi kalau kita bicara proses, kalau musiknya bukan punk, apakah itu juga nggak punk ya, tetap aja sebenarnya sama aja. Cuman ini istilahnya kan hanya predikat nama aja. Tapi kalau bicara masalah mengkritisi apa istilahnya, ya meluapkan rasa kesal atau apa ya, saya pikir memang itu sebuah kreativitas. Karena musik gitu. Pada akhirnya orang mau dengar atau mau tidak mendengar kan. Ya kenapa sih anak pang itu anti media ya kan? Ya karena itu yang bikin anak pang jadi apa sih namanya? Jadi pasaran gitu. Itu sih dihindarin banget sama anak-anak. Jadi lah dulu tuh ya kan, kalau gue ngedress kayak gini ya kan, gue pakai celana ketat gitu, pakai kaos aja, sendal jepit gitu, orang udah tahu ya kan, gue tuh pang. Sekarang ini semua orang kayak teman-teman lo pasti pakai celana ketat ya kan, yang pada kuliah, mereka tuh bukan pang ya kan. Pang ditangkap tuh karena image aparat gitu, ngeliat anak-anak yang dekil, rambut mohak, serem deh, ngeganggu gitu. Padahal sih kagak sih jatuhannya. Kalau gue bilang biasa aja, gue aja biasa. Cuma kebanyakan orang-orang ini saja. Kalau lo bilang penjahat, gak mungkin mereka jadi penjahat dengan dandanan yang aur-auran gitu, goblok banget sih. Kalau mereka dandan, lo mau nyopet deh, pakai kemeja deh, kalau perlu pakai jas. Apa sih yang dibilang anti kemapanan, yang kembali lagi kan ke situ, anti kemapanan. Bukan lo nggak boleh kaya. Ya kalau lo lahir jadi orang kaya emang kenapa? Yang penting kan budaya-budaya itu banyak banget, budaya-budaya tolol di kita. Budaya-budaya lo kalau salaman mesti pakai tangan kanan. Emang kenapa pakai tangan kiri? Yang penting lo respect sama orang. Gak perlu lu tunjukin ini, itu cuma topeng doang sih. Itu yang dilawan sih, itu yang mapan. Ternyata di sini tuh mapan sih kayak gitu. Budaya-budaya kaku ya kan, yang polos, yang sopan santun. Tapi lu nggak punya ini ya kan, hati lu busuk. Gak penting kayak gitu sih kalau gue bilang. It's really special because of the amount of people in the concert. That's I think the biggest difference in Europe. In Europe we have around 100, 200 persons at the show. Yeah, you have been there. I think this is the biggest difference. And of course the weatherman. It's much hotter here, so it's hard to play more than like 30 minutes. Have to do more sport maybe. Actually, I really like the scene here. People are really open-minded, and that's what I like. That's why I'm traveling here also quite often.